Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami, yang dimana dalam makalah tersebut terdapat 6 pembahasan dan masing-masing dari kami membuat 6 permasalahan di setiap pembahasan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya beserta teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Gita Kurata ini. Teman kelompok saya atas nama Habibur Rahman, Gita Herawati, Hera Sukmawati, Hedi Hati Utami, dan Heti Heni Handayani. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi, yang dimana pemateri pertama akan dipaparkan oleh Habibur Rahman, yang akan membacakan materi mengenai posisi bimbingan konseling, dan akan memaparkan permasalahan yang telah diangkat. Kepada saudara Habibur Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu posisi bimbingan konseling. Permasalahannya yaitu bagaimana realisasi posisi bimbingan konseling di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu kegiatan, bantuan, dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Terus pembahasannya, bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling. Dalam mencapai kemandirian, bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan pada suatu satuan pendidikan berupa memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka tercapainya perkembangan individu serta secara utuh dan optimal. Darmia Kemendikbud 2006 halaman 6. Sebagai komponen sistem pendidikan, bimbingan dan konseling memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami diri dan lingkungan, menerima diri, mengarahkan diri, dan mengambil keputusan, serta merealisasikan diri secara bertanggung jawab, sehingga tercapai kehidupan yang damai, berkembang, maju, sejahtera. Pemetaan layanan bimbingan dan konseling pada suatu pendidikan menampilkan dengan jelas kesejahteraan antara posisi layanan bimbingan dan konseling dengan layanan manajemen dan kepemimpinan, serta layanan pembelajaran mata pelajaran. Artinya, bimbingan dan konseling tidak bersifat suplementer, tapi komplementer saling mengisi di antara peran pendidikan pada satuan pendidikan. Darmia Kemendikbud 2016 halaman 6. Penegasan pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah salah satunya melihat fase perkembangan di usia anak 7-12 tahun merupakan usia emas bagi setiap aspek perkembangan. Selain sebagai masa pertumbuhan, usia SD pun merupakan masa pengenalan dan pembentukan karakter seorang peserta didik. Bimbingan dan konseling di SD berfungsi untuk memfasilitasi siswa mempelajari keterampilan hidup sehari-hari, pembentukan sikap dan kebiasaan yang positif, sehingga siswa menjadi individu yang mandiri. Kemandirian dalam bertindak perlu dilatih kepada anak sehingga anak dapat berani menolak dan bersikap tegas agar terhindar dari masalah-masalah yang akan mengganggu perkembangan peserta didik ke depannya. Berbagai upaya yang disarankan berfokus kepada memandirikan anak untuk mengenali situasi yang membahayakan dan tanggap dalam menghadapi situasi tersebut. Suryadi, Kusuma, dan Dedi 2019. Muro dan Hotman, Mashhar dan Nursiah 2017
dalam Suryadi, Kusuma, dan Dedi 2019 menjelaskan dalam bimbingan dan konseling anak akan mampu mengembangkan pemahaman diri dengan baik, sense of self, nilai-nilai individu, serta memahami perasaan berdasarkan pengalaman yang dialami yang menjadi sumber percaya diri mereka. Dengan kata lain, kemandirian yang menjadi fokus bimbingan dan konseling di SD ialah rangkaian kemampuan untuk berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya diri, dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Guru adalah seorang fasilitator dan motivator. Guru mempunyai fungsi dan tugas utama sebagai pilar dalam proses pembelajaran. Posisi penting ini bagi guru sebagai amanah dan tugas moral seorang guru. Di satu sisi, guru tidak hanya bertugas sebagai salah satu person yang melakukan transfer nilai, budaya, ilmu, pengetahuan, tetapi juga sekaligus bertanggung jawab dalam membentuk kepribadian siswa di sekolah melalui bimbingan dan konseling. LASE 2018. Pendidikan berintikan interaksi antara guru dan siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Peran guru di sekolah dasar sangat bervariasi dan beragam. Meskipun demikian, guru tetap harus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. KASO 2018. Jadi kesimpulan dari pembahasan saya dapat disimpulkan keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar sangatlah berperan penting dalam membantu keberhasilan pendidikan. Bimbingan konseling memang memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik sekolah dasar. Peran bimbingan dan konseling itu sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena bimbingan dan konseling ini bisa membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi di sekolah dasar. Bimbingan dan konseling yang berkedudukan sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa pola operasional. Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal tidak hanya memberikan para siswa yang bertumpukan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi tuntunan perubahan serta kemajuan yang terjadi di masyarakat. Jadi, kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah dasar adalah suatu wadah untuk menampung dan menyelesaikan masalah-masalah peserta didik. Guru kelas harus melaksanakan tugas memberikan layanan bimbingan dan konseling di kelas, yang menjadi tanggung jawab guru kelas sebagai pelaksana bimbingan tidak hanya mengentaskan persoalan belajar saja, namun juga berperan dalam mengontrol perilaku siswa agar mencapai perkembangan yang optimal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kedua yaitu Hediati Utami yang akan membahas tentang perlunya bimbingan konseling di sekolah dasar beserta permasalahan yang telah diangkat. Kepada Hediati Utami, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membahas permasalahan tentang apa saja yang perlu dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pelayanan bimbingan dan konseling perlu diadakan di berbagai sekolah karena pelayanan ini dapat membantu para siswa mencapai tujuan yang diinginkan, membantu siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan siswa untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa agar dapat menghasilkan perubahan positif dalam diri sendiri. Pembahasannya, bimbingan dan konseling adalah suatu layanan pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada seorang siswa atau peserta didik agar siswa dapat memahami dirinya sendiri, membuat keputusan, memahami potensi dirinya yang dimiliki, mengetahui bagaimana mengembangkan potensinya tersebut, dan memiliki sifat tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya, serta dapat berkembang secara optimal. Layanan bimbingan konseling di sekolah dasar sebenarnya sama pentingnya dengan layanan bimbingan konseling di sekolah menengah. Sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik agar bisa berkembang sesuai bakat, minat, serta kemampuannya.
secara optimal serta dapat mencegah terjadinya masalah yang mungkin akan muncul pada peserta didik. Adanya bimbingan konseling di sekolah dasar bukan berarti sekedar ikut-ikutan saja. Keberadaan bimbingan konseling di lingkungan sekolah dasar juga dibutuhkan sebab banyak perilaku bermasalah muncul pada peserta didik ketika dewasa yang disebabkan bimbingan konseling oleh masa lalunya di waktu kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masa-masa awal anak telah kecolongan dalam hal tindakan pencegahan terhadap munculnya perilaku bermasalah di masa depan. Yang perlu dalam layanan bimbingan konseling di sekolah dasar yaitu 1. Stabilitas perkembangan fisik motorik peserta didik. Bimbingan konseling menjaga stabilitas serta keseimbangan perkembangan fisik motorik peserta didik agar mereka dapat tumbuh kembang sesuai dengan tugas perkembangannya secara normal dan seimbang. Dengan demikian, bimbingan konseling pada aspek fisik motorik harus dapat menekankan pada keseimbangan antara perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Darmiani, Kemendikbud 2016 halaman 11. 2. Stabilitas perkembangan kognitif peserta didik. Peran bimbingan konseling dalam perkembangan kognitif adalah memandu perkembangan kognitif peserta didik agar tidak terjebak pada pola pikir mistik yang irasional. Maka dari itu, perkembangan kognitif peserta didik masih sangat sensitif sehingga mudah meyakini segala hal tanpa melalui pemahaman yang benar. Sehingga peran bimbingan konseling sekaligus sebagai konselor memandu perkembangan kognitif peserta didik tahap demi tahap sehingga mampu berpikir secara logis atau rasional. Darmiani, Kemendikbud 2016 halaman 12. 3. Stabilitas perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional terdiri dari dua dalam hal interaksi peserta didik dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Peran bimbingan konseling dan perkembangan sosial emosional ini adalah mengantisipasi perilaku sosial peserta didik sejak dini dan memberikan terapi psikis agar peserta didik yang mengalami masalah dapat mengendalikan emosinya. 4. Stabilitas perkembangan moral keagamaan. Peran bimbingan konseling pada perkembangan moral keagamaan adalah membantu peserta didik untuk menerima dan mengakui sumber moral tertinggi yaitu Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pendidik dalam memberikan bimbingan harus selalu mengaitkan perilaku moral dengan agama kepercayaan terhadap Tuhan. Karena sumber moral pada peserta didik berawal dari pengenalan dirinya dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya, bimbingan konseling di lembaga sekolah dasar tidak hanya diberikan kepada siswa yang mempunyai perilaku bermasalah, melainkan diberikan kepada siswa yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Konseling bukan hanya untuk mengatasi perilaku bermasalah pada anak didik, melainkan juga tindakan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya peserta didik secara maksimal. Bimbingan dan konseling perlu diadakan di berbagai sekolah karena dapat membantu siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa agar dapat menghasilkan perubahan positif dalam dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hadiah Ilami atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Hera Sukmawati yang akan membahas materi mengenai latar belakang sosial kultural beserta permasalahan yang telah diangkat. Kepada Saudari Hera Sukmawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, perkenalkan nama saya Hera Sukmawati. Saya akan membahas materi mengenai latar belakang sosial kultural. Di mana permasalahan saya di sini adalah bagaimana realisasi dalam memahami sosial kultural peserta didik. Perkembangan zaman menimbulkan perubahan dan kemajuan dalam masyarakat. Aspek perubahan meliputi ada sosial, politik, ekonomi, industri, informasi, dan sebagainya. Perkembangan berbagai lapangan kerja, masalah hubungan sosial, masalah tenaga ahli, masalah pengangguran, dan sebagainya.
Akibatnya ialah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh individu, misalnya pengangguran, syarat-syarat pekerjaan, penyesuaian diri, jenis dan kesempatan pendidikan, perencanaan dan pemilihan pendidikan, masalah hubungan sosial, masalah keluarga, keuangan, masalah pribadi, dan sebagainya. Di dalam situasi inilah bimbingan akan terasa diperlukan sebagai suatu bentuk bantuan kepada siswa. Menurut Sukanto, 2004 halaman 3 menyatakan bahwa sosial kultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dan kebudayaan. Ada 5 hal yang melatar belakangi perlunya layanan pada sekolah dasar, yakni yang pertama, masalah perkembangan individu. Perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perubahan ini bersifat kualitas mengenai suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Dalam pengertian tersebut, kata kunci yang menjadi bahasan utama adalah perubahan. Perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dari perubahan psikis dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Perubahan kualitatif sering disebut dengan perkembangan, seperti perubahan dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan seterusnya. Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin membesar, melainkan di dalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmania dan rohania yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sejak konsepsi sampai meninggal dunia, individu tidak pernah statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan. Selama masa kanak-kanak sampai menginjak remaja, misalnya, ia mengalami perkembangan dalam struktur fisik dan mental, jasmani dan rohani sebagai ciri-ciri dalam memasuki jenjang kedewasaan. Demikian seterusnya, perubahan-perubahan individu itu berlangsung terus tanpa henti. Kemudian yang kedua itu ada masalah perbedaan individual. Keunikan dari individu mengandung arti bahwa tidak ada dua individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya. Timbulnya perbedaan ini dapat dikembalikan kepada faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu. Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan individu meskipun dengan lingkungan yang sama, dan sebaliknya, lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu meskipun pembawaannya sama. Di sekolah seringkali tampak masalah perbedaan, misalnya ada siswa yang sangat cepat dan ada siswa yang lambat belajar, ada yang cerdas dan ada yang berbakat dalam bidang tertentu. Kenyataan ini akan membawa konsekuensi bagi pelayanan pendidikan, khususnya yang menyangkut bahan pelajaran, metode belajar, alat-alat belajar, dan lain sebagainya. Di samping itu, perbedaan-perbedaan ini banyak menimbulkan masalah baik bagi siswa maupun lingkungan. Mengingat bahwa tujuan pendidikan adalah perkembangan yang optimal dari setiap individu, maka masalah perbedaan individu ini perlu diperhatikan oleh layanan pendidikan. Sekolah hendaknya memberikan bantuan kepada siswa dalam menghadapi masalah-masalah sehubungan dengan perbedaan dalam kecerdasan, kecakapan hasil belajar, bakat, sikap, pengetahuan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kemudian masalah yang ketiga ada masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi kelangsungan hidup individu. Jika individu berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas. Dan sebaliknya, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan akan banyak menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungan. Dengan berpegang kepada prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara dalam memenuhi kebutuhannya, maka kegiatan belajar pada hakikatnya merupakan perwujudan usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Sekolah hendaknya menyadari hal tersebut. Pada umumnya, secara psikologis, dikenal ada dua kebutuhan dalam diri individu, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial atau psikologis. Beberapa di antara kebutuhan tersebut yang harus kita perhatikan ialah kebutuhan yang pertama ada memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, memperoleh pengharapan yang sama, ingin dikenal, memperoleh prestasi dan posisi, untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok, rasa aman dan perlindungan diri, dan yang terakhir, memperoleh kemerdekaan diri. Kemudian yang keempat, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku.
Telah dikatakan bahwa kegiatan atau tingkah laku pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang dapat ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik cara-cara yang wajar maupun cara yang tidak wajar. Cara-cara yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyelesaikan antara kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada di dalam lingkungan. Disebut sebagai proses penyesuaian diri. Individu harus menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Proses penyesuaian diri ini banyak sekali menimbulkan berbagai masalah, terutama bagi diri individu sendiri. Jika individu dapat berhasil memenuhi kebutuhannya sesuai dengan lingkungannya dan tanpa menimbulkan gangguan atau kerugian bagi lingkungannya. Dalam hal ini, sekolah hendaknya memberikan bantuan agar setiap siswa itu dapat menyesuaikan diri dengan baik dan terhindar dari timbulnya gejala-gejala salah sesuai. Sekolah hendaknya menempatkan diri sebagai suatu lingkungan yang memberikan kemudahan untuk tercapainya penyesuaian yang baik. Dan yang terakhir adalah masalah belajar. Dalam keseluruhan pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan inti. Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai bantuan perkembangan dengan melalui kegiatan belajar. Secara psikologi, belajar diartikan sebagai suatu proses memperoleh perubahan tingkah laku untuk memperoleh pola respons yang baru yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Dalam perbuatan belajar dapat timbul sebagai masalah baik pelajar maupun pengajar. Beberapa masalah belajar misalnya bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar perbuatan belajar berhasil, memilih metode dan alat-alat yang tepat sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat rencana belajar bagi siswa, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa, penilaian hasil belajar, diagnosis kesulitan belajar. Bagi siswa sendiri, masalah-masalah belajar yang mungkin timbul, misalnya pengaturan waktu belajar, memilih cara belajar, menggunakan buku-buku pelajaran, belajar kelompok, serta mempersiapkan ujian dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa dalam kegiatan belajar banyak masalah yang timbul terutama yang dirasakan oleh pelajar. Jadi kesimpulan dari materi saya adalah latar belakang sosial kultural, khususnya lingkungan sosial kultural ini yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi individu siswa. Sebagai akibat dari lingkungan pengaruh sosial kultural, maka individu memerlukan adanya bantuan dan perkembangan dan sekolah pun memerlukan pendekatan khusus. Bantuan dan pendekatan yang perlu adalah layanan, bimbingan, dan penyuluhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek lingkungan sosial kultural, pendidikan dan siswa merupakan latar belakang perlunya layanan, bimbingan, dan penyuluhan di sekolah. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai arti dari pedagogi itu sendiri kan merupakan tidak sedikit daripada akademisi dan praktisi yang mengartikan bahwa pedagogis itu sebagai strategi atau cara mengajar guru kepada peserta didik. Nah, dari pengertian ini saya mengambil permasalahan, yaitu di mana permasalahan saya adalah bagaimana kompetensi kepribadian yang harus kita tetapkan sebagai calon guru dalam membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran atau bagaimana dalam proses pembelajaran atau cara mengajar guru tersebut kepada peserta didik. Nah, pada zaman modern seperti sekarang ini, masyarakat berlomba-lomba dalam hal persaingan kualitas atau mutu. Hal itu menuntut semua pihak dalam berbagai bidang untuk senantiasa meningkatkan kompetensi. Dan salah satunya adalah profesi guru. Guru sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas yang harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki, terutama kompetensi kepribadian. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Pembahasan pertama itu mengenai definisi dari kompetensi kepribadian dan bimbingan pada guru. Pertama itu mengenai bimbingan. Bimbingan itu adalah sesuatu hal yang mempunyai peranan yang amat penting dalam pendidikan, yaitu membantu setiap pribadi, anak didik, agar berkembang secara optimal. Maksudnya di sini bagaimana cara kita membimbing peserta didik kita, itu akan menjadi karakter peserta didik itu. Apabila kita membimbing mereka dengan cara yang baik, maka kemungkinan besar sifat yang akan mereka dapatkan itu akan baik. Apabila kita membimbing mereka dengan cara yang buruk, maka hal buruk itu ada pengertian mengenai kompetensi kepribadian guru.
adalah jenis kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang dapat menyenangkan peserta didik. Di sini maksudnya adalah bagaimana kompetensi kepribadian kita, bagaimana kepribadian yang harus kita miliki yang dapat menciptakan kelas yang menarik dan dapat membuat peserta didik kita nyaman dalam proses pembelajaran. Kemudian pembahasan kedua yang akan saya bahas itu mengenai pentingnya suatu bimbingan. Pada pembahasan ini saya kutip dari materi yang telah diberikan oleh Ibu Darmiani pada halaman 11, yang dimana ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan. Dilihat dari segi pendidikan, yaitu yang pertama adalah proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekedar pengajar. Pendekatan yang dimaksud itu adalah pendekatan pribadi melalui layanan bimbingan dan konseling. Kedua, pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis dan karenanya selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponennya. Menghadapi perkembangan ini, para peserta didik sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik, maka guru dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Pendekatan pribadi ini diwujudkan melalui layanan bimbingan. Maksud dari pokok yang ketiga ini, guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Guru itu bukan hanya mengajarkan materi-materi sekolah pada peserta didiknya, tapi juga dapat mengajarkan beberapa jenis kepribadian, bagaimana peserta didiknya harus memiliki kepribadian yang baik, seperti contohnya sopan santun, dan lain-lain. Kemudian pembahasan ketiga di sini ada aspek-aspek kompetisi kepribadian yang saya kutip dari Sutriyono tahun 2020, yang dimana mengatakan ada 4 kepribadian. Ini adalah kepribadian kita sebagai calon guru dalam mengajar peserta didik kita. Yang pertama itu ada kepribadian yang stabil dan mantap. Nah, seorang guru itu harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua itu ada kepribadian yang dewasa. Seorang guru itu harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dalam memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru, agar kelak peserta didik kita dapat mencontoh kepribadian kita. Yang ketiga itu ada kepribadian yang arif. Seorang pendidik itu harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Yang terakhir itu ada kepribadian yang berwibawa. Nah, seorang guru itu harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan, seorang guru itu harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Nah, kepribadian yang berwibawa ini sangat patut kita lakukan, karena jika kita tidak berwibawa, kemungkinan peserta didik tidak akan takut kepada kita, sehingga apapun yang kita sarankan kepada mereka, kemungkinan besar tidak akan mereka lakukan. Dan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan itu adalah, dengan adanya penjelasan mengenai bimbingan dan kompetensi kepribadian yang telah saya jelaskan, maka dapat membantu proses pembelajaran kita sebagai calon guru agar terlaksana dengan optimal. Namun, perlu diketahui bahwa semua hal di atas saja tentu tidak cukup. Kita perlu membuktikan bahwa kita adalah jiwa yang memiliki kompetensi kepribadian yang sehat dan utuh. Bukan hanya kepribadian menurut Sutriyono tahun 2020, tapi kepribadian itu hanya ada pada diri kita sendiri. Itu baik menurut kita, bisa kita lakukan. Karena sejatinya ilmu yang tidak dipraktikkan itu ibarat tanaman yang tidak berbuah. Nah, kelak kita juga tidak akan dihisab berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, tetapi dari amal perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Oleh sebab itu, maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada teman-teman juga untuk sama-sama memiliki kompetensi kepribadian dan cara membimbing yang benar-benar utuh dan sehat, yang dibuktikan di dalam setiap tingkah laku kita sehari-hari, terutama saat berhadapan dengan peserta didik di saat proses pembelajaran.
Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya pemateri kelima akan disampaikan oleh saudari kita, Gita Herawati, yang akan menyampaikan materi mengenai latar belakang psikologis beserta permasalahan yang telah diangkat. Kepada Gita Herawati, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Herawati akan menyampaikan materi latar belakang psikologis. Dalam proses pendidikan di sekolah, peserta didik sebagai subjek didik merupakan pribadi-pribadi yang unik dengan segala karakteristiknya. Peserta didik sebagai individu yang dinamis dan berada dalam proses perkembangan, memiliki kebutuhan dan dinamika dalam interaksi dengan lingkungannya. Sebagai pribadi yang unik, terdapat perbedaan individu antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Di samping itu, peserta didik sebagai pelajar senantiasa terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil proses belajar. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam aspek psikologis peserta didik merupakan yang pertama, perkembangan individu. Proses perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dalam maupun dan luar. Faktor dalam mempengaruhi oleh pembawaan dan kematangan, dan faktor luar dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perkembangan dapat berhasil baik jika faktor-faktor tersebut dapat saling melengkapi. Untuk mencapai perkembangan yang baik, harus ada usaha yang terarah. Usaha dalam perkembangan dengan melalui proses belajar sering disebut pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu bentuk lingkungan bertanggung jawab dalam memberikan asuhan terhadap proses perkembangan individu. Bimbingan dan konseling akan merupakan bantuan individu dalam memperoleh penyesuaian diri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam konsepsi tentang tugas perkembangan, developmental path, dikatakan bahwa setiap periode tertentu terdapat sejumlah tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Berhasil tidaknya individu dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut akan berpengaruh bagi perkembangan selanjutnya dan penyesuaian diri di dalam masyarakat. Melalui layanan bimbingan dan konseling, siswa dibantu agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan dengan baik. Dilihat dari proses dan fase perkembangannya, para peserta didik sekolah dasar berada pada fase kelas rendah, kelas 1 sampai 4, berada pada fase kanak-kanak, kelas tinggi 5 sampai 6 berada fase masa remaja. Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan menuju ke arah tercapainya kematangan dalam berbagai aspek seperti biologis, intelektual, emosional, sikap, nilai. Para peserta didik yang berada pada masa transisi di akhir masa anak-anak dan memasuki masa remaja. Sebagai persiapan memasuki dunia dewasa, dalam situasi ini peserta didik akan mengalami berbagai guncangan yang akan mempengaruhi seluruh pola perilakunya, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses belajarnya. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan komponen pendidikan yang dapat membantu para peserta didik dalam proses perkembangannya. Pemahaman terhadap masalah perkembangan dengan prinsip-prinsipnya akan merupakan kebutuhan yang mendasar dengan perbedaan pembawaan akan kebutuhan yang mendasar bagi pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu masalah perbedaan individu. Keunikan dan individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmaniah maupun rohaniah. Individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Timbulnya perbedaan individu ini dapat kita kembalikan kepada faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu.
Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan individu meskipun dengan lingkungan sama. Dan sebaliknya, lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu meskipun pembawaannya sama. Di sekolah seringkali tampak masalah perbedaan individu ini. Misalnya, ada peserta didik yang sangat cepat dan ada yang lambat belajar. Ada yang cerdas, ada yang berbakat dalam bidang tertentu, dan sebagainya. Kenyataan ini akan membawa konsekuensi bagi pelayanan pendidikan, khususnya yang menyangkut bahan pelajaran, metode pengajar, alat pelajaran, penilaian, dan pelayanan lain. Di samping itu, perbedaan-perbedaan ini seringkali banyak menimbulkan masalah-masalah baik peserta didik itu sendiri maupun bagi lingkungan. Siswa akan menghadapi kesulitan dalam penyelesaian diri bagi keunikan dirinya dengan tuntutan dalam lingkungannya. Hal ini disebabkan pelayanan pada umumnya program pendidikan memberikan pelayanan atas dasar ukuran-ukuran pada umumnya atau rata-rata. Jadi kesimpulan dari materi yang saya baca yaitu mengingat bahwa yang menjadi tujuan pendidikan merupakan perkembangan yang optimal dan setiap individu. Maka masalah individu ini perlu mendapat perhatian dalam pelayanan pendidikan. Sekolah hendaknya memberikan bantuan kepada peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah sehubung dengan perbedaan individu. Dengan kata lain, sekolah hendaknya memberikan pelayanan kepada para peserta didik secara individual sesuai dengan keunikan masing-masing. Usaha melayani secara individu sesuai dengan keunikan masing-masing. Usaha melayani peserta didik secara individual dapat diselenggarakan melalui program bimbingan dan konseling. Dengan demikian, keunikan diri masing-masing peserta didik itu tidak banyak menimbulkan masalah yang menghambat mereka dalam seluruh proses pendidikan. Sekian pemaparan dari Mas. Terima kasih. Terima kasih Gita Herawati atas pemaparan materinya. Selanjutnya pemateri ke-6 sekaligus pemateri terakhir yaitu Heti Handayani yang akan membahas materi tentang latar belakang psikologis yang sama dengan Gita Herawati, namun permasalahan yang berbeda. Kepada Heti Handayani. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan permasalahan dari saya, yaitu bagaimana guru mengidentifikasi masalah kebutuhan dan penyesuaian diri individu dalam sekolah dasar. Selain yang disebutkan oleh Gita Herawati tadi, di latar belakang psikologis, di sini ada juga masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia akan merasa puas, dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ini akan banyak menimbulkan masalah bagi dirinya maupun bagi lingkungan. Dengan mengenal kebutuhan-kebutuhan peserta didik, maka guru yang sekalian merangkap menjadi bimbingan konseling dapat mengenali masalah yang dihadapi peserta didiknya. Adapun kebutuhan-kebutuhan peserta didik tersebut sebagai berikut. Menurut Ohsen 2004, pertama, kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Masalah kesehatan, yaitu berkaitan dengan kurang makan, sakit-sakitan akan mempengaruhi kesulitan menggunakan efisiensi dan kelemahan mental mereka. Keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, di samping cukup tidur pada siang dan malam hari, dapat membantu peserta didik belajar secara efektif dan efisien. Yang kedua, memahami perubahan fisik dan emosional peserta didik. Untuk memenuhi kebutuhan ini, guru yang sekalian merangkap menjadi bimbingan konseling perlu membantu peserta didik belajar bagaimana cara berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan untuk mengetahui dan memahami perubahan fisik dan emosional meliputi beberapa masalah, yaitu ukuran tubuh, postur, perawatan diri,
kondisi kulit, selera makan. Ketiga, penerimaan diri. Dalam hal ini, orang tua dan guru akan membantu anak atau peserta didik untuk tidak menutupi dan menyembunyikan apa yang mereka nilai dan mereka uji, dan menghubungkan antara nilai dengan tujuan hidupnya. Yang keempat, penerimaan, pemahaman, dan cinta dari orang lain. Setiap peserta didik menginginkan untuk diterima, dipahami, dan dicintai. Ia mencoba melakukan hal-hal, menghabiskan makanannya, berpakaian sendiri, dan berperilaku baik pada teman dan sahabatnya, sesuai yang diinginkan dan diterima mereka. Anak merasa dihargai baik oleh keluarga maupun teman-temannya yang kenyataannya menyenangkan. Yang kelima, penghargaan dari orang lain. Tidak semua peserta didik mempunyai keinginan yang sama dalam meraih harapannya, tetapi keinginan untuk dihargai memiliki tingkat yang sama atau dari sumber yang sama. Setiap anak belajar sesuatu yang dapat ia kerjakan agar dapat diakui semua orang dan menghargai sebagaimana yang ia cari. Yang keenam, perkembangan kebebasan. Peserta didik ingin mencoba sesuatu yang baru. Mereka ingin kebebasan. Kebutuhan mereka adalah ingin dorongan dalam mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Di sini guru perlu membantu bagaimana peserta didik dapat mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab tetapi terbatas, artinya sesuai dengan usia mereka. Yang ketujuh, pengelolaan perasaan takut dan bersalah. Perasaan yang mendalam akan ketakutan dan rasa bersalah menyebabkan timbulnya masalah yang serius. Guru perlu mengadakan pendekatan dan pembahasan bersama dengan peserta didik tentang perasaan itu secara bijaksana dan mendorong untuk mengungkapkan perasaan ketakutan dan bersalahnya secara terbuka. Yang keempat yaitu masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah laku pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang dapat ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik cara-cara yang wajar maupun yang tidak wajar, cara-cara yang disadari maupun yang tidak disadari. Proses pembentukan karakter maupun kepribadian anak memang menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Bila dalam proses perkembangan anak hanya mengandalkan proses belajar mengajar secara umum saja, artinya proses belajar hanya mengarah pada kemampuan berpikir anak tanpa melihat apakah siswa sedang mengalami permasalahan dalam dirinya atau tidak. Dan inilah yang mendasari bahwa anak membutuhkan bimbingan konseling dari gurunya. Jika individu gagal dalam memperoleh penyesuaian diri, maka ia akan sampai pada suatu situasi salah suai. Gejala-gejala salah suai ini akan dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku yang kurang wajar atau yang sering disebut sebagai bentuk kelainan tingkah laku. Kenyataannya, kelainan tingkah laku ini sering tampak seperti tingkah laku agresif, rasa rendah diri, bersifat bandel, haus perhatian, mencuri, dan sebagainya. Berbagai masalah. Tentu saja hal itu tidak dapat dibiarkan terus, karena akan banyak mengganggu baik bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungannya. Mereka yang menunjukkan gejala-gejala kelainan tingkah laku mempunyai kecenderungan untuk gagal dalam proses pendidikannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu usaha nyata untuk menanggulangi gejala-gejala tersebut. Dalam hubungan ini, bimbingan dan konseling memberikan peranan yang cukup penting. Kesimpulannya yaitu proses yang terpenting dalam pentingnya bimbingan adalah proses penemuan diri sendiri. Hal tersebut akan membantu anak mengadakan penyesuaian terhadap situasi baru, mengembangkan kemampuan anak untuk memahami diri sendiri dan menerapkannya dalam situasi mendatang. Dengan demikian, proses pemberian layanan bimbingan konseling juga harus mengarah pada tindakan pencegahan maupun penanganan yang tepat. Sekian dari materi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Etienne Handayani atas pemaparan materinya. Selanjutnya penjelasan tentang kesimpulan dari permasalahan kelompok 1 yang akan dipaparkan oleh Saudara Habibur Rahman. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih para moderator. Jadi kesimpulan dari makalah kami ialah bimbingan dan konseling merupakan suatu proses yang berkesinambungan
sistematis, berencana, yang mengarah kepada pencapaian tujuan bimbingan merupakan bantuan atau pertolongan dalam membantu individu mengambil keputusan sendiri. Pembimbing hanya bertindak sebagai fasilitator keseluruhan proses kegiatan atau layanan kepada individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal dan di dalamnya terdapat konseling yang merupakan inti dari kegiatan bimbingan. Sangat diperlukan layanan bimbingan di sekolah adalah berlatar belakang 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek lingkungan, khususnya lingkungan sosial, kultural yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi individu siswa sebagai akibat dari lingkungan pengaruh sosial kultural. Maka individu memerlukan adanya bantuan dan perkembangannya, dan sekolah pun memerlukan pendekatan, khususnya bantuan dan pendekatan yang diperlukan adalah layanan bimbingan dan penyuluhan. Aspek kedua adalah aspek lembaganya itu sendiri, yaitu pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian peserta didik. Pendidik yang baik adalah pendidik yang dilaksanakan secara tuntas, baik dalam proses kegiatan maupun tindakan dari para pelaksana, yaitu guru sebagai pendidik. Untuk menuntaskan pendidikan diperlukan adanya layanan bimbingan dan penyuluhan. Aspek ketiga adalah menyangkut segi subjek didik, peserta didik sebagai pribadi yang unik, dinamik, dan berkembang, memerlukan pendekatan dan bantuan yang khususnya melalui layanan bimbingan dan penyuluhan. Sekian dari penyampaian kesimpulan pada makalah kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Habib. Dengan berakhirnya pemaparan kesimpulan dari Habib, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Semoga pembuatan video presentasi dari kelompok kami dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat dan kekurangan pada video yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.